Nah, oke, sekarang saya mau masuk ke arah mekanika desainnya. Kalau tadi sudah kenal kayu, kayu itu tegangannya unik, grading atau kualitas kayu juga caranya juga unik, nggak seperti baja maupun beton. Faktor pengaruhnya juga banyak, ada 5 tadi. Nah, sekarang bagaimana tegangan yang digunakan untuk desain struktur kayu. Nah, konsep desain elemen struktur kayu itu kalau di SNI tahun 2013 yang terbaru itu dua. Boleh menggunakan LRFD atau menggunakan ASD. ASD itu adalah Allowable Stress Design. Dalam bahasa Indonesia adalah desain tegangan izin. LRFD itu adalah load, load factor, load resistant factor design atau DFBK dalam bentuk desain. DFBK itu apa sih? Desain faktor beban dan kekuatan. Nah, menurut saya baca SNI tahun 2013 itu, yang sudah saya share di classroom ya, itu tuh rumus-rumusnya dasarnya tuh ASD. Jadi kayu itu naturalnya dia dirancang secara desain tegangan izin. Ini berbeda dengan beton dan baja yang menggunakan LRFD gitu ya. Menurut saya kok saya baca dari SNI itu saya bersimpulan sebetulnya dimau itu ASD, Allowable Stress Design. Nah, apa itu ASD, apa itu LRFD? Nah, ini ceritanya. Nilai-nilai yang tertera pada tabel SNI 2013 tadi itu adalah nilai-nilai tegangan pada kayu dalam kondisi yang masih linear elastis gitu. Artinya, sebetulnya konsepnya ASD itu adalah struktur saat menerima beban rencana itu harus dalam kondisi elastis. Tidak boleh sudah mulai hampir patah atau sudah mulai ada retak-retak gitu, nggak boleh. Jadi kalau misalnya memang direncanakan untuk kayunya untuk menahan berat 10 orang, maka itu tidak boleh terjadi patah-patah atau retak-retak sekalipun. Harus masih elastis. Ya kan? Karena kalau kita rencana untuk 10 orang, ternyata dikasih 10 orang sudah kelihatan ada retak-retaknya, mulai ada bengkoknya, kan kita juga ngeri kan gitu. Maka konsepnya ini, kondisi struktur saat menerima beban rencana harus dalam kondisi elastis. Itulah kenapa dia dibatasi tegangannya yang terjadi pada struktur itu, elemen struktur itu harus dalam kondisi yang masih elastis. Maka tegangan yang diizinkan terjadi pada struktur itu hanya tegangan elastis. Itulah kenapa allowable stress design. Desain yang berdasarkan tegangan yang diizinkan atau tegangan izin. Logika kerjanya seperti ini. Beban rencananya adalah beban rencana biasa, tidak pakai faktor pembesar. Maka 1,0D, 1,0L. Dari sana, kita lakukan analisis struktur. Pakai manual bisa, Cremona juga bisa kalau punya struktur rangka ya. Pakai matrix atau pakai ya metode macam-macam lah atau pakai software. Nah, output dari analisis struktur itu adalah gaya-gaya dalam, bending moment, shear force atau normal force gitu ya. Kemudian dari situ, nah ini yang berbeda dengan cara desain beton dan baja selama ini. Nah, setelah itu dilakukan analisis tegangan bahan atau ATB. Berapa sih tegangan bahan yang terjadi pada kayu kita? Gitu. Nah, nanti tegangan bahan yang terjadi gara-gara beban rencana itu kita tandingkan dengan tegangan izin desain di sini. Kalau kita bandingkan nanti ketemu safety factor. Intinya safety factornya harus lebih dari 1,0. Artinya tegangan bahannya itu kebalik saya. Safety factor lebih dari 1, berarti harusnya kebalik. Tegangan izinnya harus lebih besar daripada tegangan yang terjadi pada tegangan bahan. Jadi kalau izinnya adalah 10 MPa, misalkan ya, ini 10 MPa di sini, maka dari hasil analisis ATB kita itu harus kurang dari 10. Itu baru dibilang strukturnya aman gitu. Karena intinya kita mau struktur kita kalau dikasih beban rencana itu harus elastis, tidak boleh rusak. Jadi masih nyaman digunakan. Nah, bagaimana LRFD? Load Resistant Factor Design atau desain faktor beban dan kekuatan. Bedanya adalah kalau ASD tadi tegangannya pada kondisi elastis,
Kalau LRFD kan tegangannya dalam kondisi runtuh. Kondisi ultimate yang puncak sebelum runtuh. Tapi puncaknya, baik itu tarik mau tekan ataupun yang lain sebagainya. Itu LRFD. Kalau tadi ASD itu adalah struktur dengan beban rencana harus elastis, maka ini kondisi struktur saat menerima beban yang terfaktor, maka harus lebih kecil beban terfaktor tersebut daripada kapasitas nominal. Jadi yang terfaktor itu ada dua. Iya, beban luarnya difaktorkan, diperbesar, kapasitas nominalnya juga difaktorkan, diperkecil. Tapi bedanya tadi kondisi elastis, sekarang kondisi ultimate, kondisi puncak kekuatan dari struktur. Jadi memang sudah rusak strukturnya itu. Dalam bahasa saya, struktur itu boleh rusak hanya ketika bebannya itu yang diterima lebih besar daripada beban rencana. Overload. Kalau overload sampai dengan batas tertentu, barulah boleh struktur itu rusak, ultimate. Itu perbedaan mendasarnya. Jadi kalau yang satu pada beban rencana dia elastis, maka enak digunakan. Kalau RFD pada beban yang overload baru boleh rusak. Nah, rusaknya pun juga dikasih faktor, artinya diperkecil. Kekuatan ultimate-nya nggak semuanya dipakai, paling cuma 90% atau 80%-nya. Maka alur kerjanya kalau LRFD, beban rencana terfaktor 1,2D, 1,6 L ini ya. Jadi beban hidupnya ya 1,6 kali lipat dari rencana. Analisis struktur, bending moment lagi dan SF dan NF. Nah, beda di sini. Kalau tadi analisis ATB, analisis tegangan bahan, ini adalah analisis kapasitas penampang ultimate pada kondisi yang puncaknya betul. Sudah hancur, mau hancur. Kemudian kapasitas penampang dibandingkan dengan gaya-gaya dalam yang bekerja gitu. Ini harus lebih besar. Muncullah safety factor. Gitu ya. Seperti itu. Nah, maka bagaimana dengan SNI tahun 2013? Inilah ASD, tegangan izinnya cuma segitu, linear elastik, sedangkan LRFD itu di sini. Kondisinya sudah kondisi puncak mau hampir putus. Gitu. Nah, nilai-nilai di sini 26, 22, 22, 3 dan 6,1 ini ternyata ini adalah nilai ASD. Bukan kekuatan, karena kalau disebut kekuatan adalah nilai puncak. Kuat tarik, kuat tekan, itu kan nilai puncaknya. Makanya tadi di awal-awal saya selalu bilang ini desain acuan, kekuatan acuan. Karena kekuatan acuannya bukan kondisi ultimate, tapi kondisi elastik. Gini. Yang angka-angka dari SNI 2013 itu adalah kondisi ASD, bukan kondisi LRFD ternyata. Sehingga tegangan LRFD itu adalah faktor koreksi faktor konversi dikali dengan tegangan dari tabel ini. Karena sesungguhnya tegangan tabel ini adalah tegangan ASD, bukan LRFD. Itu yang terjadi. Nah, perbedaan lagi, ASD itu bebannya 1,0, bahkan dikurangi ya, ini. Ini ASD. Nah, kalau LRFD bebannya lebih dari 1, 1,4, 1,2. Jadi memang diniatkan untuk kondisi yang overload. Itu struktur baru boleh hancur. Tapi kalau dalam kondisi apa adanya, sesuai dengan beban rencana, maka kondisinya harus elastik. Nah, ini tadi terlihat tegangan LRFD itu lebih besar daripada tegangan ASD. Nah, di SNI 2013 itu diperoleh dengan cara nilai faktor konversi dikali dengan tegangan ASD dari tabel SNI tadi. Berapakah nilainya? Ini nilainya, faktor konversi. Jadi, contoh kuat lentur itu adalah 2,5 kali lipat dari kondisi ASD-nya. Ini tuh 2,5 kali lipat dari sini. Tapi untuk kuat tarik itu sampai 2,7 kali lipat antara ultimate dengan elastiknya. Untuk kuat geser, kuat geser, kuat tumbuh dan lain sebagainya, dia 2,8 kali lipat. Kuat tekan itu 2,4 kali lipat. Kuat tekan. Oh, di sini kuat tekan. Antara ini sama ini.
Dan kuat tekan tegak lurus ala serat itu juga 1,67 kali lipat antara yang ultimate dengan ASD. Kemudian nilai modulis elastisitas minimum kalau dalam kondisi ultimate itu 1,76 gitu. Ini kondisi struktur saat menerima beban terfaktor itu harus lebih rendah. Kondisi intinya salah. Beban terfaktor harus lebih rendah daripada kapasitas yang terfaktor juga. Beban ultimate harus lebih kecil daripada kapasitas ultimate yang difaktor. Nah, nilai faktor reduksinya berapa? Faktor reduksinya tuh ini. Lentur tuh 0,85. Jadi ultimate-nya segini, cuman diambil cuman boleh 0,85-nya. Gitu. Itu jaga-jaga karena kondisi ultimate tuh kadang nilainya tidak bisa konstan. Gitu ya. Hampir tidak mungkin konstan, pasti beda-beda sedikit gitu. Kalau tarik dia 0,8, geser 0,75, tekan dia 0,9, nilai modulis elastisitas 0,85 gitu. Nah, apa yang kita gunakan di kuliah kita, nanti kita akan menggunakan, menurut saya sih, saya akan mengarahkannya pakai ASD saja. Gitu. Kita akan pakai ASD untuk desain kayu di kelas kita.